Ikke Nurjanah ini adalah ikon dangdut di era 90-an. Ya. Ini ikon banget deh, Ikke Nurjanah. Ikke Nurjanah ya. Ya kan? Ikke Nurjanah. Melepaskanmu dari hidupku, merelakanmu seiring doaku. Aku emang agak unik sih ya. Orang berkiprah biasanya dari daerah itu ke Jakarta. Tapi saya anak Jakarta yang akhirnya rekamannya di Surabaya. Agak berat ya, Mas? Agak berat ya? Agak berat. Susah tapi ngangkatnya gitu ya? Itu yang membuat mental saya kadang-kadang punya ketakutan yang berlebih pada saat ada di panggung. Yang paling saya sangat syukuri adalah pada saat nama saya berkiprah di musik dangdut, diterima secara nasional, terus saya punya hits, karena kan pada saat orang punya hits tuh seperti punya label ya, seperti punya nama, Evita Mala Selamat Malam, Ikke Nurjanah Terlena, gitu kan. Jadi sebagai penyanyi tuh seperti ada identitas yang clear ya. Iya. Kalau Terlena nggak ada ya. Simple banget, langsung ya. Ngenakin, joget, tapi semua satu paket simple, tapi mungkin itu juga yang membuat orang yang biasanya nggak denger dangdut kelamaan dengan intro jadi lebih cepat menangkap ya si lagu ini gitu. Memang. Tugas Fix Mantap, bikin hati tertawa. Tugas Fix Mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Dan surprise sekali karena hari ini saya ditemani oleh wanita cantik, asik. Idola saya waktu kecil, asik. Masya Allah. Dan ternyata tetap kecil ya sampai sekarang, nggak gede-gede. Awet muda. Ya, kita akan ngobrol banyak dengan beliau tentang prestasinya, perjalanan karirnya, dan kesibukannya hari ini, saat ini. Siapakah beliau? Halo, saya Ikke Nurjanah, nggak kuku. Wow, rame awinya ya. Ada 1.000 orang, Mbak. Makanya. Anyway, seneng yang lihatnya masih tetap centil, Ya tetap lincah sama seperti dulu. Oke, saya masih ingat. Ya. Gimana? Pertama kali pemunculannya, itu saya ngefans banget. Pertama kali, entah itu umur berapa ya, Ikke masih kecil sekali ya. Gitu ya. Kecil banget nyanyinya. Gimana ojo ngono gitu ya. Ojo lali, ojo suwe-suwe. Itu album pertama ya? Iya. Album pertama apa judulnya Pertama tuh enggak, sebenarnya waktu itu pertama sama Om Mus Mulyadi itu di tes lah ke lapangan, itu judul lagunya Semangkok Bersama Sesendok Berdua. Oke. Tapi yang boom? Yang abis itu barulah mulai berkiprah pada saat di lagu-lagu Jawa. Lagu-lagu Jawa yang mix antara bahasa Indonesia dan lagu Jawa. Jawa. Itu usia berapa? Kayaknya kecil banget waktu itu. Itu aku SMP kelas 3. SMP kelas 3, makanya kecil banget ya. Oke, luar biasa. Dan hari ini itu kebahagiaan sekali buat saya karena idola saya berada di depan saya. Bisa aja Mas Re. Saya masih ingat loh. Sebetulnya kita pernah berjumpa waktu itu, Mbak. Saya MC, tapi waktu itu rambut saya masih kribo. Mbak Ikke nyanyi, Pak Menteri yang main drum. Waktu itu di Kementerian PU. Iya, tahun berapa tuh? Udah lama tuh ya, Iya, saya masih kribo ya. Iya. Ya, Mbak Ikke juga belum berhijab waktu itu ya. Belum. Nah, menjelang hijab itu. Ya. Berarti 2016 something. Ya, itulah. Ya kan? Lama ya? Udah 2025. Oke, kabarnya baik ya? Alhamdulillah Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Boleh cerita dong masa-masa kecilnya Mbak Ikke tinggal di mana sih dulu? Kecilnya? Aku anak Pademangan. Pademangan? Anak Jakarta? Jakarta Utara. Kok nyanyinya bahasa Jawa? Aku pikir anak Surabaya sana. Bukan ya? Bukan. Anak Jakarta. Aku emang agak unik sih ya. Orang berkiprah biasanya dari daerah itu ke Jakarta. Tapi saya anak Jakarta yang akhirnya rekamannya di Surabaya. Loh, gitu? Karena produser yang mengontrak saya adik kakaan dengan produser yang ada di Surabaya. Oke. Golden Hand tempatnya Ibu Ida Lela, Om Mus Mulyadi, Awara di sana. I see. Jadi adiknya ibaratnya membuka cabang di Jakarta, lalu dia mengirim saya untuk rekaman, latihan di studio itu ke Surabaya, Mas. Setiap liburan saya selalu ke Surabaya. Nah, sampai akhirnya ketemu lagu-lagu Jawa itu karena rekamannya di Surabaya. Karena rekamannya di sana. Tapi memang orang Jawa?
Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya, Indonesia deh saya gado-gado. Oke, Gitu. jadi bukan orang Jawa ya? Iya, Jawa tuh karena Jawanya itu ibu juga Jatiwangi, Cirebon. Kalau bapak itu Sumatera Utara, Sibolga. Oke. Terus besar di Jawa Timur. Jadi Batak sebetulnya. Tapi justru sukses dengan membawakan lagu-lagu Jawa. bernuansa Jawa. Di Ya. awalnya. Sempat berapa album waktu itu? Kayaknya Banget. banyak deh album gitu Jawa. Banget. Zaman dulu tuh kita memang diproduktifkan dengan album. Jadi setiap keluar tuh kalau sekarang kan single. Dulu album. Album ya. Jadi setahun tuh bisa 2 kali. Dalam setahun Dalam keluar setahun 2 bisa album. 2 album. Makanya segitu banyaknya. Dulu kan nggak tahu ya. Dulu kan memang trennya bahwa bermusik itu kan nggak sebanyak sekarang ya. Proses industri musiknya itu nggak sebanyak sekarang. Mungkin kalau sekarang kan udah berbeda ya dengan zaman dan sebagainya. Jadi bagaimana karya itu banyak dibuat, kita itu juga sebenarnya secara industri juga ditunggu terus gitu. Jadi makanya kenapa sih udah bulan depan bikin lagi. Kalau sekarang dulu album, tapi kalau sekarang kan bisa 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dengan single tapi rata-rata kan. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Kalau dulu 1 album harus keluar. 1 album. Kalau keluar tuh mesti 1 album. Oh, harus karena masih kaset ya. Masih kaset. Jadi bolak-balik side A side B. Oh iya. Kita side A side B bisa kemana-mana ya. Nah, Mbak, masa kecil seperti apa sih yang membuat kamu kan di Pademangan? Betul. Emang sudah kental dengan dunia dangdut waktu itu? Udah menurut saya sih. Oh, oke, dari kecil ya? Dari kecil. Jadi sebenarnya keluarga saya tuh kaya dengan musik ya. Jadi saya dapat influence musik tuh banyak. Tetapi karena ayah saya itu adalah orang Sumatera, dekat sekali dengan lagu-lagu Melayu. Terus bagaimana beliau meninabobokan kita. Terus beliau juga senang nyanyi. Kakek saya pemain biola. Jadi dekatlah nuansa Melayu. Bagaimana saya nyanyi, bapak saya nyanyi, terus nanti kita ngerekam di kaset gitu kan. Terus beliau ngajarin saya cengkok Melayu. Wah kurang begini, kurang begitu gitu. Jadi itu dekat. Tapi ibu saya ngasih influence-nya tuh kayak lagu-lagu pop, lagu barat dan sebagainya. Jadi buat saya kaya dulu dengan musik di dengan lingkungan. khasanah musik gitu banget, ya. Tapi sebetulnya Mbak Ike, itu pilihan Mbak Ike untuk bermain di jalur dangdut atau sebetulnya ada jalur lain yang sebetulnya diminati waktu itu? Jujur saya ngerasa lebih nyaman di dangdut sih. Nyaman di dangdut. Walaupun di rekaman itu dicoba juga lagu pop karena pernah sama adiknya Mas Jamil Mirdad atau siapa gitu pernah coba. Lalu dicoba juga sama Om Deddy Dores. Jadi pernahlah dicoba-coba untuk sama produser saya untuk genre lain gitu. Tapi saya ngerasa saya bilang sama produser saya lebih nyaman kalau saya nyanyi dangdut ya. Lebih enak di kuping gitu ya. Saya lebih nyaman ya. Mengeksplor dirinya lebih nyaman gitu loh dibanding kalau harus pop. Saya ngerasanya gitu. Jadi dari kecil memang sudah pengen jadi penyanyi dangdut? Belum. Oh, belum. Jadi kecil cita-citanya apa? Saya mau jadi guru. Kok larinya ke penyanyi? Beneran. Dulu tuh kayak belum tren ya. Dunia entertain tuh kayaknya belum jadi pilihan ya dulu ya. Saya kan ibaratnya angkatan anak-anak masuk ke anak 80 akhir 90 awal kan. Jadi kayaknya dunia musik itu atau entertain itu belum jadi yang dituju. Jadi impian gitu. Jadi impian. Jadi masih yang sekedar hiburan gitu ya. Seneng aja hobi nyanyi, lingkungan hobi nyanyi. Terus keluarga ngeliat saya senang nyanyi, diajaklah nyanyi ke sini, dilihat ponakannya bisa nyanyi, tante saya bawalah ke acara ini biar ikut nyanyi. Jadi saya mah seneng-seneng aja. Dan dulu kalau misalkan saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau ya tante gitu kan. Nah tante nggak maksa. Jadi benar-benar masih anak-anak gimana ya, SD kan itu prosesnya sampai akhirnya ada pemandu bakat namanya Mas Imam Badawi almarhum. Itu tetangga kita, karena dia sering lihat saya ikut Karang Taruna nyanyi, 17 Agustus saya nyanyi, tante saya tuh aktif di Karang Taruna. Nah, ngelihat saya nyanyi, terus beliau almarhum minta suaranya dong, ibu bapak buat saya ajuin ke produser. Keluarga kita nggak ada yang mimpi anak saya akan jadi rekaman atau apa, jadi diminta ya udah kasih aja gitu. Saya masih SMP waktu itu, jadi ternyata produser itu minat
untuk saya gitu. Dan waktu itu saya masih SMP kelas 2, Mas. Jadi masih SMP kelas 1, masih anak-anak ya. Jadi belum kepikiran lah. belum banget. Lagu andalan saya Bunga Dahlia deh. Oh, Bunga Dahlia itu ya. Itu bagus banget loh kamu nyanyinya. Masya Allah. Sampai bener kebetulan kan orang tua saya itu musisi juga gitu dan sering banget nyetel lagunya Ida Laila. Oh, terus Masya Allah. kemudian muncullah Ike gitu kan. Oh, oke. Saya dengerin, loh ini kok versi lain gitu kan, tapi kok bagus banget. Dan ternyata si Ike ini gitu ya. Ini dia Ike. Dan sempet kan beredar bahwa dia itu anaknya Ida Laila loh. Banyak ya yang menganggap. Banyak. Oh memang bener ya. Banyak. Padahal enggak ya itu ya. Enggak, cuman ya qadarullah ya, suara saya tuh karakternya kayaknya memang dekat sama ibu ya, sama ibu Ida Laila. Dan mungkin bernaung di satu label kali ya. Dan kebetulan label saya mencari penyanyi yang tiba-tiba secara qadarullah juga suara saya itu lah ini dia sudah punya seorang figur Ida Laila, ketemu lagi Ikke Nurjanah nih gitu. Dulu masih RP Nurjanah ya gitu. Oh dulu siapa? RP Nurjanah. RP Nurjanah. Sudah sekali ya Bu. Iya, namanya si RP, kalau di rumah dipanggilnya Epi. Jadi jadi keluarga tuh benar-benar yang murni, kita ya udah lakukan aja proses, diminta produser kita datang, diajak ke produser pertama diterima, pas minta orangnya masih kecil ya Bu, pulang lagi aja nanti tunggu 2-3 tahun lagi. Oh sempet juga, oke. Dia sempet datang gitu. Kecilan gitu ya? Kecilan menurut mereka, ya aku SMP Mas. Lah terus suruh datang, terus aku harus apa ya? Yang aku pakai tau gak sih apa? Apa? Rok putih SMP aku dan atas baju masih seragam. Masih seragam, nggak punya rok kan. Aku agak tomboy. Jadi ibu bapakku tuh kalau beliin celana buat adik aku, jadi buat aku juga sekalian. Jadi udah deh. Jadi aku juga tipe orang yang nggak seneng dandan. Jadi ya udah gitu. Ya udah, jadi yang ada rok dan bisa rapi itu ibu aku udah pakai rok sekolah aja gitu. Rok putih lebih aman kan? Lebih aman, atasan aja yang rapi. Ya tapi masih kecil ya Mas. Ya tetap anak-anak, bisa ditutupi. Bisa. Produser yang kedua di Ibu Daila baru nerima. Dia bilang ini udah kita latih kamu, kita didik kamu di rekaman. Makanya saya dididiklah rekaman ke Golden Hand itu dari adiknya itu Arista di Jakarta, udah almarhum juga produserku ini. Ya udah, ada setiap liburan, sana kamu ke Surabaya latihan, sana kamu latihan, tapi latihannya rekaman. Enak ya? Enak banget sih Mas. Masya Allah. Latihan bayar ya? Dia latihan rekaman loh, jadi gitu. Duit. Jadi bener-bener latihan itu diolahnya di rekaman gitu. Beruntung sekali ya. Sambil bikin lagu baru, tapi juga saya berlatih di rekaman itu. Oh, beruntung sekali ya. Masya Allah, waktu itu. Menurut aku sih. Nah, Baike, ada masa di mana waktu itu muncullah penyanyi-penyanyi muda cantik-cantik. Betul. Terus pada kuliah sehingga mereka itu dianggap mengangkat gengsi dangdut. Salah satunya adalah Ike, Eri Susan gitu. Karena pada zamannya itu dangdut dicap sebagai kampungan lah, tampilannya inilah, nggak ada gengsinya lah. Nah, sejak kemunculan kakak-kakak cantik ini, gengsinya naik. Tampilannya sudah pakai desainer kondang. Konsepnya sudah semakin elegan. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa terbentuk image itu? Ya, semua itu proses hidup ya. Jadi melihat latar belakang saya gitu, sebenarnya sih saya dari keluarga yang simpel dan sederhana aja. Terus bagaimana ketatnya keluarga dengan dasar keagamaan itu mungkin berpengaruh ya. Setiap kita kan kalau di kehidupan kita itu, nenek saya waktu saya jadi penyanyi aja, beliau masih yang, kamu ngapain jadi penyanyi? Udah kamu di rumah aja ngaji dan sebagainya gitu kan. Belum menjadi sesuatu yang itu. Jadi dasar-dasar agama yang kuat itu mungkin juga akhirnya menjadikan mindset saya menjaga hal-hal yang sifatnya penampilan. Pasti ya itu gitu. Itu pertama. Terus dalam perjalanannya itu juga saya ngelihat bahwa di sekolah itu ada challenge. Kalau Mas bilang tadi bahwa orang menganggap dangdut itu sangat bahwa image-nya waktu itu nggak asik gitu, negatif. Saya tertantang untuk kasih tahu kenapa sih harus justifikasi. Sementara saya sangat-sangat seneng banget ada di musik ini dengan mengeksplor diri saya.
mengeksplor nanti ini lagu enak banget, ini kalau dicengkokin enak banget. Jadi saya enjoy dengan bagaimana pengeksploran sebuah karya lagu gitu. Bagaimana mendengar Ibu Ida Laila, Umi Elvi Sukaisi, kita mengeksplor dan sebagainya. Buat saya tuh punya kenikmatan tersendiri sebagai penikmat musik, walaupun memang dalam bermusik itu ya bahwa orang boleh suka dan gak suka untuk musiknya kan. Tapi sebenarnya kalau justifikasi itulah yang membuat kita tertantang sebenarnya. Kalau musik kan kita boleh bilang saya nggak suka dangdut boleh, saya nggak suka rock boleh, kan boleh. Tapi kalau image itu kayaknya agak challenge. Bisa dirubah nih gitu. Sebenarnya kan bisa diarahkan ini bagaimana mindset orang untuk satu produk ibaratnya kan gitu ya. Boleh aja dangdut tapi produknya A, kan ada produk A, ada produk B gitu kan. Jadi jangan justifikasi dangdut harus selalu begitu. Itu karena buat saya ada di sekolah kan beban ya Mas. Teman-teman ada yang penyanyi dangdut gitu. Agak nyinyir ya. Gitu. Pasti aja kita menghadapi masa SMA apalagi masa-masa itu paling. memang dialami juga ya, karena emang zaman itu ya. Iya, zaman itu. Jadi zaman itu belum apalagi gitu ya. Menghadapi senior gitu. Makanya saya mencoba untuk tidak menonjolkan diri, saya tetap biar kasus pembulian itu tidak terjadi. Jadi emang kita harus benar-benar siap-siap bawa diri ya. Ya bersikap apa saya mencoba untuk di sekolah ya udah saya sekolah aja gitu tanpa harus menampilkan sesuatu yang lain. Ya udah kamu anak sekolahan aja yang bener gitu normal lah ya. Mencoba hidup normal walaupun di luar itu punya pekerjaan lain. Mungkin itu juga berpengaruh orang jadi nggak terlalu annoying dengan adanya kita ya. Lalu udah penampilan lah. Ya namanya saya bukan besar dari panggung. Tiba-tiba saya harus ada di panggung itu. Di zaman itu juga panggung dangdut itu memang agak seru untuk anak SMP yang ada di panggung ya. Dengan segala keminimalisan baju, dengan segala sensualitas yang ada. Aku mengalami itu. Mengalami juga ya. Ya, jadi mengalami panggung-panggung di mana yang konsepnya begitu. Yang konsepnya begitu gitu. Saya nggak bisa. Risih nggak sih kamu sebagai anak SMP waktu itu? Saya nggak pengen justifikasi ya Mas, tapi memang kehidupan tuh keras ya mungkin ya. Iya kan? Jakarta ya Mbak? Daerah. Oh daerah ya? Saya keliling sudah daerah. Jawa Tengah, Jawa Timur itu kalau sama Mbak Evi tuh cuma beda kecamatan doang. Kecamatan sana Mbak Evi, kecamatan sini ke Nurjana. Biasanya ada produk yang namanya rokok yang mendukung kita tuh untuk tour gitu ya. Dan saya setiap weekend pasti sudah jalan. Saya tuh sering banget ketemunya sama Mbak Evi aja gitu. Selalu paketannya sama Mbak Evi karena dengan produk yang sama kita bersama-sama gitu. Itu ya tuntutan penontonnya mungkin karena sudah terbiasa ya. Seperti itu. Konsepnya yang dimau ya begitu. Begitu. Akhirnya dengan keseksian, minimalis bajunya dan goyang dan segala macam. Mau nggak mau, saya tadinya orang yang nggak mau show kan, karena saya masih kecil, saya masih pengen sekolah, saya masih pengen main, saya masih pengen sama teman-teman. Tapi request di daerah itu dengan alhamdulillah dengan lagu-lagu yang diterima gitu, masyarakat Jawa kan tuh ada di mana-mana ya, mau di Indonesia kan di Kalimantan, masyarakat Jawa tuh ada di mana-mana. Jadi permintaan itu tuh menjadi kita nggak bisa nolak. Aku pernah nangis untuk menolak untuk tidak show karena ya masih kecil itu. Karena tuntutannya seperti itu. Tuntutannya seperti itu, harus show. Ibu saya tuh, beliau adalah manajer pertama yang sabar menghadapi anaknya yang nolak-nolak acara gitu ya. Kamu harus show karena ini udah permintaan, ini orang mau begini, orang mau begitu, ini kamu udah dihargai orang, ayo gitu. Pelan-pelan lah saya dirayu, akhirnya saya mau show. Tapi dengan konsep yang dituntut masyarakat atau konsep kamu yang diri kamu sendiri? Awalnya enggak, tetap jadi diri sendiri. Diri sendiri, enggak merubah konsep seperti ngikutin yang lain. Enggak merubah, tapi itulah tantangannya. Karena pasti saya akan ditolak sama penonton. Nah, berat nggak sih di tengah-tengah mereka yang menyajikan tontonan sesuai dengan yang diinginkan penonton, tiba-tiba Mbak Ika menampilkan konsep yang berbeda gitu? Agak berat ya, Mas. Agak berat ya? Agak berat. Susah ngangkatnya gitu ya? Itu yang membuat mental saya kadang-kadang punya ketakutan yang berlebih pada saat ada di panggung, ya kan? Apalagi dengan mental masih anak ABG yang baru masih besar, itu pasti butuh effort banget. Bagaimana saya
bukan dimulai dari panggung, bagaimana saya belajar komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Itu saya dari masa kecil tuh saya melihat bagaimana berkomunikasi, saya belajar. Bukan artinya penyanyi lokal itu tidak memberikan saya pelajaran, banyak. Bagaimana mereka berkomunikasi itu, kalau berkomunikasi seperti ini akan jadi seperti ini. Mempelajari bagaimana psikologis berkomunikasi gitu, itu saya pelajari dari SMP. Bagaimana Mbak ini ngomong, bagaimana Mbak itu ngomong, termasuk Mbak Evi. Itu juga beliau kan lebih dulu ya. Bagaimana kekaleman beliau itu bisa memeluk orang satu lapangan. Jadi nggak perlu pakai mendesah-mendesah ya? Nggak pakai mendesah. Jadi nggak heboh gitu ya, Bapak. Gitu. Ya? Kok bisa ya beliau itu duduk atau apa di panggung terus orang tapi fokus, terpukau gitu ya? dan stay dan bisa di handling. Walaupun tuntutan kurang goyang, bajunya gitu. Itu ada, cuman kita tuh ternyata ilmu berkomunikasi di lapangan itulah yang kayaknya harus dikuasai. Intinya itu ya. Iya. Itu yang akhirnya membentuk image Mbak Ike. Betul. Bagaimana kita menyampaikan. Jadi mereka nggak fokus sama penampilan kita. Oke. Jadi bagaimana kita menyapa, bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, terus ngebaik-baikin dengan cara kita menyesuaikan sama bagaimana mereka karakternya. Kan karakter beda ya. Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur beda banget kan ya. gitu. Jadi itu PR kita banget, ya itulah kita tuh learning by doing. Jadi artinya belajar sambil melakukan pekerjaan. Jadi nggak hanya sekedar nyanyi ya Mbak ya, tapi harus menguasai semuanya. Benar. Jadi kalau misalkan ada proses orang nggak suka dulu, karena kita nggak bisa ngomong, karena kita nggak hai aja saya bingung, ngomong apa lagi ya setelah itu langsung nyanyi gitu. Fokus cuman bagaimana menjaga nada doang, itu kan butuh proses ya. Dan itu harus dialami. Harus dialami. Bagaimana baju, saya ngeliat baju ini ya, ibu saya kadang-kadang kalau ngeliat di depan saya udah mulai ada penyanyi yang mulai agak erotis atau bajunya baru pada saat berjalan ngebuka. Ibu saya langsung gini, kamu namanya mama ya, Iya. kamu jangan lihat gitu kan. Gitu. Ya, jadi ya ibu saya juga mengalami proses, saya juga mengalami proses gitu. Oke. Nah, Mbak Ike adalah salah satu penyanyi yang punya pendidikan akademis ya, yang tidak putus di tengah jalan. Karena biasanya kalau sudah sukses di panggung, sibuk sekali, sekolahnya Cuan ya. cuannya banyak, sekolahnya terbengkelai gitu. Nah, Mbak Ike adalah salah satu yang bisa menyelesaikan pendidikan akademis secara baik ya. Alhamdulillah. Apa sih support system yang membuat Mbak Ike tetap mengutamakan pendidikan di tengah kesibukannya nih? Mbak Ike termasuk salah satu penyanyi dangdut the best ya waktu itu ya. Artinya nomor 1 lah gitu ya, grade A lah ya, sampai sekarang ya Mbak ya. Ya yang baik aja deh. Amin. Alhamdulillah. Ya, Gimana Mbak? Semua harus kembali ke niat. Oke. Dan semua harus kembali ke diri kita. Karena siapapun yang menyuruh kita sekolah, mulai ibu bapak kita atau siapa, kalau kita nggak niat nggak jadi. Gitu. Jadi benar. Jadi harus itu, aku memang kepengen banget tidak meninggalkan sekolah. Karena zaman dulu kan kita juga mengalami masa di mana kita bisa aja diajak roadshow ratusan titik. Oh ya? Iya. Oke. Sumatera, Jawa, bisa puluhan tuh. Dulu kalau keliling pernah ditawarin Sumatera berapa 3 bulan nggak pulang. Wow, 3 bulan. 3 bulan nggak pulang. Udah kayak kontrak TKI ya. Pokoknya produk rokok dulu ya. Maafnya aku sebut. Produk itu Sumatera waktu itu. Sama Jawa juga sama. Kalau Jawa masih terjangkau karena kan kita bisa bolak-balik lah ibaratnya. Kalau Sumatera dia nggak mau bolak-balik dengan cost yang tinggi dong. Oh bener. Iya kan. Makanya dia pengennya artisnya stay. Ini costnya terlalu tinggi kalau keliling Sumatera. Iya. Buat dia artisnya pengennya stay gitu. Ditawarin lah sekian 100 titik apa berapa titik? Wow. 100. Kang Caca mungkin paling itu juga tuh sering banget. Kang Caca tadi bilang 170 berapa titik berapa gitu. Iya.
Kang Caca, almarhum Ona Sutra, dulu Mega Mustika, siapa Mirnawati, itu dulu keliling itu memang ratusan titik. Mas. Ratusan titik. Dan Mbak Ike waktu itu Nggak bisa terima. nggak bisa terima Nggak. karena sekolah. Oh, Terus nggak dihitung tuh. Gue pulang-pulang beli rumah 3 nih gitu nggak? makanya ibu saya, anak saya sekolah, dia nggak mungkin, dia nggak mau gitu kan. Terus ibu saya juga stick bahwa kamu masih sekolah. Kalau mau ya nanti pas kamu liburan. Jadi carilah waktu liburan. Misalkan kamu mau coba berapa, seminggu apa 2 minggu. Akhirnya karena aku tidak bisa, saya dan manajer saya, mama saya ini menolak untuk ratusan titik itu. Oke, kita terima untuk saat liburan ya nanti ya. Begitu liburan sekolah saya terima. Saya terimalah untuk seminggu. Oke, seminggu berjalan, 5 hari minta pulang. Kenapa? Nggak betah. Pengen di rumah ya. Iya, Namanya anak-anak ya Mbak ya. anak-anak. Jadi saya masih SMA kelas 1 Mbak, kalau nggak salah gitu. Masya Allah itu rezeki banget. Cuman satu saya juga nggak betah kali ya. Mungkin ya kita udah nyaman di rumah ya gitu. Jadi terus masih anak-anak. Jadi mah kayaknya nggak lagi ya mah gitu. Aku bilang sama ibu saya, gitu ya? kayaknya aku, kayaknya ini ngapain ya mah gitu. Ya udah, terus akhirnya hanya itulah saya menerima untuk yang Roadshow panjang itu. roadshow. Habis itu saya selalu terima di weekend. Oke, sampai kuliah. Sampai kuliah. Oke, jadi tetap sekolah yang sekolah duluan, kuliah juga. Kuliah aja saya nggak berani ngambil S1 dulu tuh Mas. Karena saya takut tiba-tiba setengah jalan saya sibuk nggak bisa nerusin, sayang. Karena jadi karir lagi moncer-moncernya ya. Lagi seru-serunya kan. Terus saya akhirnya ngambil D3 dulu. Habis D3 baru saya lanjut S1. Oke. Nah, Mbak, di dunia dangdut Mbak Ike begitu muncul sampai sekarang image sebagai penyanyi yang manis, penyanyi yang sopan, penyanyi yang elegan itu masih melekat sampai sekarang gitu. Cara mempertahankannya gimana? Mempertahankan itu? Apa ya? Ya jadi diri sendiri aja sih. Jadi diri sendiri cukup ya? Cukup. Ya sebenarnya kembali, kalau saya ngerasa saya harus mencari kenyamanan. Karena bisa saja saya terpengaruh sama tren. Nah, kan tren berganti-ganti. Bisa saja saya kebawa. Saya pasti ikut tren sih, tapi tren juga saya mengukur kepantasan kali, gitu ya. Jadi kalau nggak pantas ya, atau nggak nyaman itu saya nggak mau gitu. Jadi kembali ke situ sih sebenarnya Mas. Sesuatu yang saya lakukan itu saya pengen mengukur kenyamanan saya dan saya suka gitu. Itu aja. Sampai sekarang prinsipnya masih sekarang prinsipnya itu. Jadi nggak kalau akan berubah ya. So far sih udah seumur ini ya, kalau berubah aneh juga. Emang umur berapa sih sekarang? Coba. Paling berapa? 30 sekian. Alhamdulillah kejauhan. Masih muda banget. Kejauhan lah Mas. Aku 74 dan sekarang aku udah 51 menjelang 52. 74. Aku 74. Cuman beda 1 tahun sama saya loh. Ya. Ya Allah, muda banget. Kalau saya udah kakek-kakek gini. Enggak lah. Enggak lah Mas. Nah, di dunia dangdut prestasi apa sih yang paling berkesan buat Mbak Ike? Dunia dangdut prestasi apa ya? Udah berkarir berapa lama jadinya tuh? Kalau Kan tadi dihitung dari tahun 90-an sampai sekarang, ya kan? Berarti udah 30 tahunan ya? Adalah ya 30 tahun. Lebih Karena saya waktu itu dimulai umur 13-14 tahun. Sekarang aja udah 50. 50 tahun ya, udah 30 lebih ya berkarir. Gitu. Ada nggak sih prestasi-prestasi yang nggak bisa dilupakan, prestasi-prestasi yang menurut Mbak Ike paling wow gitu selama berkarir? Yang paling pertama sih sebenarnya yang kalau basic sebagai penyanyi itu adalah pada saat lagunya booming nasional. Itu buat saya karunia Prestasi terindah. luar biasa, ya, karunia terindah karena apalagi zaman itu ya, kaset ya. Betul, karena banyak. amin, alhamdulillah. Bonusnya banyak. Enggak ada bonus dulu. Nggak ada ya? Royalti belum berlaku. Belum ya. Bayar selesai pulang kan gitu ya. Jadi si kaset ini berjalan, royalti belum berlaku. Gitu. Jadi kita menerima ibaratnya bayar di depan, putus. Jadi ya tapi buat saya royalti yang besar itu adalah saya show nggak kelar-kelar tuh. Ya kan, iya, ibaratnya saya tidak lagi berharap sama royaltinya. Kalau dulu memang belum ada
belum ada aturan royalti juga, tapi saya budi karunia Allah itu adalah Rezeki yang nggak putus gitu. Undangan langsung seluruh Nggak ada Indonesia. berhentinya gitu. Jadi buat saya itu kita harus melihat dari sisi lain lah ya, nggak ngeliat yang itu. Terus udah dalam perjalanan itu juga yang paling saya sangat syukuri adalah pada saat nama saya berkiprah di musik dangdut, diterima secara nasional, terus saya punya hits, karena kan pada saat orang punya hits tuh seperti punya label ya, seperti punya nama, Evita Mala Selamat Malam, Ikke Nurjana Terlena, gitu kan. Jadi sebagai penyanyi tuh seperti ada identitas yang clear ya. Iya bener. Bahwa sebagai penyanyi apa yang hits dari dia gitu, itu kayaknya kalau buat saya itu paling nggak satu tahapan kehidupan dalam penyanyi itu. Sebagai penyanyi saya mempunyai karya punya tempat gitu. Terus dalam perjalanan itu juga banyak berkah deh ya bicara materi, tapi non materi yang sama sekali saya di luar dugaan adalah pada saat saya dipercaya untuk bagaimana mempresentasikan dangdut ini di luar negeri sendiri. Jadi waktu itu 2010 sempat ke Pittsburgh di Amerika. Pittsburgh Amerika. Undangannya Prof Andrew presentasikan dangdut ada di sana, terus nyanyi di sana. Jadi buat saya bukan cuman karena konsernya, tapi bagaimana mempresentasikan musik yang saya cintai dan membawa berkah ini ada di negeri kampus orang. Di kampus. Dan kampus ya, Pittsburgh itu di kampusnya, jadi bukan di tempat umum, tapi kampus itu concern sama apa itu dangdut, bagaimana dangdut, seperti apa dangdut. Luar biasa. Buat saya kan beban ya, kenapa saya nih gitu. Tapi ya mungkin saya punya keberanian karena saya harus bikin materi untuk paparan gitu. Dibantu oleh manajemen saya. Udah, tapi itu proses hidup yang buat saya sangat tidak terlupakan. Gitu. Sudah berapa penghargaan yang kamu dapat selama berkarir? Kayaknya lagumu hit semua. Enggak mas ya, tapi ya pokoknya pertama kali mendapat penghargaan itu adalah tahun 97. Di album Merpati Putih. Yang di dalamnya itu keren banget lagunya. Yang di dalamnya ada Terlena. Gitu. Iya. Itu dangdut tapi mahal loh. Ada pianonya, dan itu salah satu lagu favorit saya waktu itu. Masya Allah, terima kasih. Tapi itu memang lagu yang almarhum Mas Ari Wibowo dulu produser yang mengolah ini. Itu dia pengen namanya dangdut kontemporer. Secara internal pasti pro kontra. Jadi memang beda konsep ya. Beda konsep. Makanya kenapa Mas ngomong ada sound yang berbeda, Jesse-nya gitu. Jadi soundnya berbeda. Terus bagaimana di dalamnya ada Terlena yang secara polanya itu bukan seperti dangdut pada umumnya. Terlena itu itu polanya pop. Kalau dangdut kan banyak interlude. Kalau Terlena nggak ada ya. Simple banget. Langsung ya. Ngenakin joget tapi semua satu paket simple tapi mungkin itu juga yang membuat orang yang biasa nggak denger dangdut kelamaan dengan intro jadi lebih cepat menangkap si lagu ini gitu. Memang sajian yang berbeda sehingga gitu. Tidak terlupakan. Amin. Itu penghargaan sebagai apa? Artis terbaik loh, AMI ya. AMI. AMI pertama. AMI pertama jadi artis dangdut terbaik. Terus lagunya juga. Lagunya waktu itu lagu artis saya lupa deh, tapi yang pasti saya waktu itu di album ini deh, album dangdut ya. Saya lupa banget. Tapi penghargaan pertama saya dapat itu. Wow, luar biasa. Kalau Mbak Ikke sendiri tuh ada tokoh idola nggak sih? Tokoh yang diidolakan, entah itu artis, penyanyi atau politik, suka atau siapapun? Artis, penyanyi, idola saya itu kalau bicara dari sisi karakter saya tuh udah pasti saya mengolah abis Ibu Dalaila tuh. Pasti saya kasetnya beliau juga banyak ya. Bicara karakter suara saya sangat-sangat mempelajari beliau dan menjadi guru jarak jauh lah ibaratnya. Guru jarak jauh. Inspirasi sekali gitu. Jadi saya suka warna suaranya, tarikannya, cengkoknya gitu, kemerduannya itu membuat
kalau dulu bilangnya saya bagaimana cengkok-cengkoknya Ibu Ida agak berbeda ya dengan karakter Dengan Umi, penyanyi lain, ya. Barita gitu. Beliau-beliau ini memang punya karakter yang berbeda. Iya, Cuman buat saya bisa lebih dekat sama beliau nih, kayak gitu. Maksudnya ngerasa lebih dapet gitu. Bukan berarti saya nggak menginikan yang lain gitu. Nah, itulah menginspirasi saya untuk mengolah diri saya terus tuh. Dan ya dilalah, perusahaan rekaman saya itu perusahaan rekaman Ibu Ida. Gitu kan. Jadi kan Ibu Ida ini ya udah generasi ya. Perusahaan ini mencari generasi sepertinya gitu. Walaupun ternyata dalam perjalanannya warnanya tuh saya yakini bahwa setiap orang mungkin secara karakter bisa mirip, tapi warna itu ternyata tetap beda. Tetap berbeda. Dalam perjalanannya saya mencoba mengikuti beliau, tapi dalam perjalanan enggak ya, lama-lama suara saya berubah sendiri ya, gitu ya. Memang, tapi dia inspirasi Bang. Beliau inspirasi ya. Oke, kalau luar negeri siapa Mbak? Luar negeri itu saya suka siapa ya? Dari dulu itu saya dijajelin lagu lama sih sama ibu saya tuh. Siapa ya saya kalau luar negeri, kok saya bingung ya. Kalau yang ke saat inian sih saya udah pasti saya suka Whitney Houston. Whitney Houston ya. Saya suka. Itu emang idola semua orang ya. Iya, suka ya, seru ya. Itu gak ada duanya memang ya. Iya ya. Masya Allah. Nah, Mbak Ike, kan Ike Nurjanah ini adalah ikon dangdut di era 90-an ya. Ini ikon banget deh, ikon Nurjanah. Ikon Nurjanah ya. Ya kan? Ikon Nurjanah. Nah, di era digital sekarang kan konsep dangdut berubah nih. Ya. Nah, bagaimana tuh menurut Mbak Ike? Perbedaannya apa antara era 90-an dengan era digital yang sekarang? Terus kira-kira dalam proses berkarya itu pengaruh nggak sih kalau menurut Mbak Ike? Sebenarnya ada dua hal yang pastinya berubah ya. Bahwa teknologinya berubah, terus trennya berubah, terus sound yang kita dapat juga pasti ada yang berubah gitu ya. Cengkok berubah nggak sih kalau dangdut? Cengkok sama aja. Cuman bagaimana pengeksploran itu kan masing-masing pasti berbeda-beda kan gayanya gitu. Tapi gini, pada prinsipnya sih sebenarnya kalau bicara berkarya, saya masih tetap bertahan dengan klasik. Walaupun secara sound pasti berbeda ya. Sound pasti ya udah. Sekarang itu yang paling positif dari digital atau teknologi adalah kita lebih mudah, ya kan. Siapa saja di mana saja bisa rekaman, bisa memproduksi selama terukur juga. Mau murah, mau sedang, mau itu kan tergantung. Kembali ke kita. Iya, kembali ke dana. Iya, kembali ke dana. Itu yang membuat kita sekarang tuh lebih mudah dengan teknologi yang sekarang ya, dengan kecanggihan sekarang. Tinggal kita mau grade A, grade B, grade C gitu kan. Kalau dulu kan harus ke label, harus rekaman di sana, harus apa. Kalau sekarang kan lebih mudahkan, ya. Terus rekaman juga gitu ternyata kan dimudahkan dalam banyak hal selama kita juga mau concern di situ. Tapi mungkin tren musiknya agak berbeda. Tren musiknya itu style bermusiknya ya gitu, bahwa kita tidak menutup diri bahwa banyak orang yang tidak meninggalkan dangdut klasik. Gitu. Sampai sekarang banyak tetap. Masih banyak ya? Iya, banyak. Penikmat dangdut klasik ini lebih kalem. Menurut saya, karena setiap kalau kita ngelihat di digital misalkan ya YouTube terus yang sosmed mereka ada, tapi bukan tipe yang mereka penikmat yang nggak meninggalkan gitu. Itu dangdut tetap punya itu, tapi kan generasi berlanjut. Mulai dari ibunya, tiba-tiba ada anaknya, ada cucunya, kan gitu dari Gen Z sekarang. Nah, kan mereka mendapatkan influence musik. Iya, gitu. Benar. Bagaimana mereka mendapatkan influence musik barat, bagaimana influence musik tradisional yang mereka dapat, itu kan juga berpengaruh sama selera, kan kita nggak bisa nginiin ya. Iya. Bagaimana dangdut juga mengalami pergeseran dengan dulu saya pernah nyanyiin lagu Ojo Lali, Ojo Suwe-Suwe, perpaduan antara dangdut dan Jawa. Sekarang ada tren lagi, misalkan dangdut dengan etnik koplo dan sebagainya kan gitu ya. Jadi
dulu sudah pernah ada, tapi kan sekarang ada tren lagi yang sebenarnya ini hanya ibaratnya berputar, cuman mungkin ada yang berubah karena influence dari luar ya, ketukan ya, temponya ya, soundnya ya, digitalisasinya dengan tekno itu kan soundnya berbeda keluarnya ya, terus dieksplor lah seperti apa dan bagaimana gitu. Kadang-kadang ruh dangdutnya cuma diambil sedikit, tapi unsurnya sudah ini dangdut nih. Begitu pada unsurnya aja yang diambil. Tapi padahal kalau bicara musik secara utuh, dangdut yang harusnya seperti apa, ya itu tidak seutuh itu. Tapi buat kita harus menerima perubahan ya, menerima dinamika itu kan. Sesuai selera pasar. Anak-anak itu kan juga berubah. Mereka menerima transfer musik yang macam-macam. Udah bagus ibu bapaknya ngedengerin. Jadi pada saat saya ketemu dalam satu event, Mbak, aku mau foto sama Mbak Ike. Mama saya ngefans banget sama Mbak Ike. Mamahnya ya. Angkatannya udah beda ya. Udah ibu-ibu ya. Iya, jadi mama saya ngefans banget. Aku juga suka lagu mama. Terus nanti saya tahu lagu Mbak Ike karena ibu saya, karena bapak saya ngefans banget. Foto ya, bikin video ya. Berarti kan udah generasinya ke sini. Tapi untungnya itu kan menurunkan apa yang menjadi selera mau ibu orang tua melekat ke dia. Paling nggak dia kenal aja tuh udah bagus gitu. Udah bagus banget ya, nggak dilupakan. Bukan generasinya iya, ya. Itu dia masih tahu lagu-lagu ibu Terlena ya, bagaimana bisik-bisik tetangga, bagaimana lagunya Mbak Rita gitu kan, itu kan masih di generasi sekarang masih ada tuh. Mungkin Gen Z ini yang mungkin kita harus benar-benar juga jangan sampai mereka kehilangan identitas yang dangdut ini nih gitu. Bagaimana kita tetap berkarya sehingga mereka tetap tahu bahwa ada ini gitu. Tapi memang ibu bapaknya tantenya yang penikmat zaman sekarang itu memberikan mereka influence, itu sebenarnya menjadi PR yang baik buat kita ya. Sudah bagus ya gitu. Jadi kalau bicara musikalitasnya sih saya ngerasa makanya jauh lebih simpel aja gitu. Gitu ya. Nah Mbak, kalau misalkan nih sampai sekarang masih nyanyi ya Mbak ya? Insya Allah. Nah kalau sekarang nih kayak trennya koplo lah, ini RJX lah. Kalau Mbak Ike diminta nyanyiin gitu mau nggak sih? Kan tadi Mbak Ike bilang saya mempertahankan konsep klasiknya gitu. Tapi namanya ini ya honor ya. Kadang orang mintanya macam-macam gitu. Kalau bicara untuk recording sebenarnya saya berkolaborasi sama siapa aja. Oke. Terakhir sama Mas Chandra Darusman. Oh, kapan? Belum lama. Oh ya? Iya. Wow. Judulnya Salah Sendiri. Sudah keluar? Udah keluar. Oke, bisa ditonton di mana? Bisa di Spotify ada. Di Spotify ya. Ike Nurjana bersama Mas Chandra Darusman, judulnya Salah Sendiri. Saya segera dengerin nanti ya. Oke, rilis kapan itu? Kemarin pertengahan tahun ini sih. Oh, masih gitu. Baru banget. Masih baru. Jadi ini dalam rangka promo ya? Gak sengaja promo. Kalau gak ditanya. Jadi Masya Allah itu buat saya diberi kepercayaan untuk ada berkolaborasi, itu juga senang. Dulu saya pernah membawakan lagu Mandi Madu versi R&B. Oh ya? Kalau nanti di YouTube lihat ya, ada Ike Nurjana versi R&B sama anak Afi ya yang almarhum Randy. Jadi aku tuh sebenarnya seneng banget. Pernah juga kan dangdut pop yang duet sama dulu siapa? Yang band, yang sama band mantan. Memandangmu, gak usah pura-pura lupa. Ini memancing. Itu sama siapa sih? Itu sama bapaknya Dira. itu kan gebrakan kan? Waktu itu kan gebrakan banget. Itu juga dapat penghargaan ya? Alhamdulillah iya itu ada. Waktu itu dapat penghargaan apa Pak? Kayaknya Anugerah Dangdut ya. Anugerah Dangdut Indonesia. Anugerah Dangdut Indonesia. Sebagai? Lagu apa? Sorry, itu aku lupa deh. Lagu paling romantis. Bukan. Ya? Oh, bukan. Favorit pilihan pemirsa. Oh, memang bagus banget ya waktu itu. Insya Allah. Oke, Mbak. Saat ini saya tahu dari produser saya dan juga teman saya katanya kamu menjabat sebagai ketua Ardi. Apa sih itu Ardi? Ketua LMK. LMK. Iya. Apa itu LMK? Lembaga Manajemen Collecting. Itu anggota saya tuh. Oh, itu anggotanya. Apa itu Mbak LMK? Lembaga Manajemen Collecting itu jadi lembaga pengkolekan royalti. Sebenarnya
Kalau seperti saya bilang tadi ya Mas, di Mm-mm. depan di awal-awal 90 80 itu kita tidak berjalan dengan baik. ya, belum Tentang royalti ada royalti. Beli putus Beli selesai. putus kelar, beli Oke. putus kelar. Nah, dunia kan sudah dalam perjalanan itu dunia juga sudah mengatur bagaimana industri untuk Musik. musik ini. Indonesia juga kan pasti ada Mm-mm. pengaruhnya. Makanya dalam mulai tahun 2003 kalau ciptanya kan di tahun 90 berapa ya, tahun 90 berapa udah ada undang-undang cipta gitu. Dalam perjalanannya royalti itu dimulai tahun 2014 atau 2013 Oke. gitu ya. Itu mulai ada undang-undang untuk penarikan royalti performing ya, Oh, performing. Oke. Jadi kalau mechanical itu kan di dunia digital. Heeh. Digital itu sudah berjalan lama, cipta tahun 90-an sudah mulai berjalan Oke. gitu kan. Terus kalau untuk performing atau wilayahnya itu kalau biasanya digital biasanya misalkan CD atau YouTube apa segala macam itu mechanical namanya. Oke. Kita tuh ruang publik komersil. Oke. Hotel, resto, kafe, karaoke Mm-mm. gitu. Nah, ini sudah mulai diatur ada hak royaltinya. Oh. Dibentuklah namanya LMK, Lembaga Manajemen Collecting. Oke. Nah, LMK di Indonesia saat ini ada 17. Oke. Dan yang aku itu ada 2 juga, ada cipta, ada terkait. Kalau Apa ini itu? Cipta apa, terkait apa maksudnya? hak cipta itu Oke, pencipta. pencipta. Hak terkait itu di dalamnya ada 2. Oke. Ada label Mm-mm. atau fonogram dan sebagainya. Satunya performing. Performing itu adalah musisi dan penyanyi. Oke. Jadi musisi dan penyanyi itu sekarang sudah punya hak ekonomi, di royalti nggak gitu. kayak dulu ya. Nggak kayak dulu. Dulu kan Cuma cipta penyanyinya, aja. Oke. Tapi penyanyi enggak, iya. Dulu cipta aja. Jadi sekarang terkait, makanya terkait kan semua itu dimulai dengan cipta. Dari cipta ada penyanyi, ada musisi. Ini yang mengaitkan, berkaitan gitu. Jadi sekarang sudah ada aturannya. Nah, negara sudah mengatur itu, tapi kita kalau mau ngambil royalti harus masuk ke LMK. Karena kalau misalkan pribadi-pribadi itu nanti menjadi chaos. Karena kita mengatur adalah bukan cuman penyanyinya, bukan cuman penciptanya, bukan cuman musisinya, tapi juga kan kita harus menjaga si pengguna. Iya. Kasian banget kan? Iya, Kayak dulu zaman misalkan nih ada karaoke, kita sebut saja dulu karaoke dulu kan sempat rame ya, didatengin pencipta A, pencipta B dan sebagainya. Karena itu tidak ada ketentuan kekuatan hukum untuk misalkan memperjuangkan hak mereka. Iya, dan konsepnya setiap orang boleh ngambil. Ini kan membuat kasihan si pengusaha. Oh, pengusaha. Sementara Ya, pencipta memang punya hak ya atas itu. Oh, oke. Tapi kalau bayangin berapa banyak pencipta datengin satu outlet, kasihan si usernya. Kasihan bener. Pasti kan si usernya itu ngerasa bahwa saya harus ngeladenin satu orang dengan rate yang berbeda dan siapa lagi yang akan datang. Ribet banget. Iya, sementara kan kita harusnya mutualisme ya. Oke. Kan dia memakai karya, tapi juga karya kita dihargain loh. Jadi populer. Iya, dan si karyanya punya karya harus dihargain, yang punya usaha juga harus dilindungi. Benar. Sama-sama terlindungi lah. Benar. Makanya adalah aturan yang melindungi penciptanya, melindungi hak terkaitnya, dan melindungi si penggunanya, gitu. Nah, cara mendata itu semua bagaimana, Mbak? Cara mendata itu semua ya sebenarnya ini semua masih dalam saat ini kalau bicaranya harusnya sih sistem ya. Oke. Harusnya bagaimana sistem itu dibuat gitu. Cuma saat ini kita dalam proses nih gitu bahwa kita harus punya data bank besar gitu. Negara harus punya data. Saat ini yang memegang data bank itu harusnya adalah negara dengan PDLM namanya. Pusat Data Lagu dan Musik. Oh, ada ya? Sudah ada, tapi ya semua dalam proses ya Mas. Karena tidak semudah itu memasukkan data dari banyaknya pencipta dan juga hak terkait lainnya dalam satu kantung besar ibaratnya ya. Nggak mudah. Jadi negara hadir untuk membuat PDLM ini. Ini dalam proses dan selalu udah ada dan tapi pasti perlu improve yang lain, perlu dikoreksi, perlu disesuaikan dan sebagainya. Terus ada lagi nggak cuma hanya di situ, kalau udah ada bank datanya, pada saat ada di ruang ini harus ada sistem bagaimana kita mencatat lagu yang masuk
siapa saja yang digunakan, memakai. bagaimana yang menggunakan, Nah, berapa caranya. itu dia yang saya Nah, tanyakan. inilah yang sedang dalam proses. Ya, gitu. Jadi ini namanya PDLM, si kantung besarnya ini datanya namanya PDLM. Lalu nanti kalau misalkan mau nyampe ke user, berapa penggunaannya dan sebagainya, namanya SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Oke. Nah, ini SILM juga lagi dibuat. lagi dibuat. Itu dia di bawah LMKN. Gitu. Kita kan LMK. Lalu nanti kalau sistem ini udah saat ini mungkin yang bisa by using itu adalah penggunaan locksheet-nya karaoke. Oke. Kenapa karaoke? Karena kan kalau karaoke masih karaoke nih, Iya. pasti kan ngeklik dong. Iya. Mau lagu apa kan Iya. itu kan artinya datanya sudah masuk, Datanya sudah ada ya, langsung terrecord langsung ya. terrecord. Dan kita bisa minta data dari si pengguna. Dan buat karaoke harusnya support karena apa? Juga memudahkan dia juga kan bahwa kita saling memberikan mutualisme. Jadi kamu juga nggak usah ribet-ribet. Siapa dipakai siapa kan sebenarnya udah ada. Sudah ada datanya. Yang paling repot adalah hotel, resto dan kafe. Oke. Kalau kafe kan harus manual nih. Manual. Saat ini Resto. playlist gimana? Resto juga gitu. Dan mungkin resto beberapa ada yang pakai kayak Spotify misalkan. Ya. Itu kan. Tapi kan juga kalau dia mau ngasih datanya. Kalau dia enggak ya akhirnya lansam. Jadi prosesnya adalah di kafe itu per seat. Berapa luasannya, per seatnya berapa. Tapi bukan artinya ada 100 kita minta 100, tapi itu nanti kan disesuaikan ya bahwa kita kan Sabtu Minggu rame, tapi hari lain kita sepi. Artinya ada proses yang harus didiskusikan untuk si pengguna itu sendiri. Jadi dalam banyak hal ini juga masih sosialisasi. Yang kita harapkan sih sebenarnya adalah jika suatu karya dibawakan dan ada faktor ekonomi dan ada manfaat ekonomi di ruang publik pengusaha ya, bukan pribadi ya. Ada hak ekonominya dan ini adalah ruang komersil, kita mengharapkan kerjasamanya dari kesadarannya untuk memberikan sedikit saja hak ekonomi dari karya-karya ini. Nah, menilik kasus yang kemarin panas gitu ya, si Agnes Mola, Ari Bias, Rika Ruslan, kemudian ada beberapa yang sempat kesini juga bercerita. Seru ya. Tapi kasusnya masih di genre-genre lain, belum dangdut. Nah, untuk di dangdut sendiri, boleh dibilang cukup beruntung ya, karena sampai sekarang belum ada kasus atau sudah ada juga sebetulnya. Alhamdulillah sih enggak ya, belum. Masih bisa didiskusikan dengan baik ya. Dibicarakan, ya. Oke. Nah, harapannya tentu ini lebih mempermudah Mbak Ike dong, punya waktu lebih banyak untuk bebenah. Pasti ya Mas. Jadi gini. Pada prinsipnya sih kita sebenarnya kalau bicara setiap LMK ini kan punya kebijakan-kebijakan sendiri. Setiap LMK ini kan mendapatkan kuasa dari para pelakunya. Jadi LMK kita ini punya 315 anggota. Mereka semua harus menyerahkan datanya dan juga menyerahkan data karya. Itu artinya lalu memberikan kuasa kepada kita. Jadi kalau nggak ada kuasa kita nggak bisa. Jadi tetap harus masuk dulu ke LMK dulu dan dia harus memberikan kuasa kepada LMK. Gitu. Nah, pada saat dalam perjalanannya ini kita itu sebenarnya adalah service ya, artinya memberikan layanan, memberikan mencoba untuk memberikan hak-haknya si pelaku ini yang memberikan kuasa kepada kita. Ini kan bicara kepercayaan. Makanya dalam banyak hal diperlukan adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan anggota. Karena 300 ini pasti kan bermacam-macam pertanyaan kadang-kadang kalau ada yang belum tahu seperti apa dan bagaimana. Kalau ada Kang Caca Handika itu saat ini beliau itu ada di koordinator, artinya orang yang menjembatani anggota-anggota kalau ada keluhan ke Kang Caca. Kalau ada ayang mau ditanya ke Kang Caca. Timnya ada ya, Kang Caca nggak sendirian gitu. Nanti kita di ketua dan sekretaris mengolah apa aja masukannya, apa aja yang terjadi di bawah gitu. Jadi kita nggak boleh menutup apa yang menjadi suara anggota. Karena emang kuasanya mereka, emang milik mereka. Kita cuma membantu mereka, melayani mereka untuk mendapatkan hak royalti. Itu aja sih. Di situ posisinya. Tapi di atas kita ada LMKN. LMKN itu yang mempunyai regulasi. Gitu. Jadi kita cabang-cabangnya, tapi LMKN ini harus mewakili LMK. Karena kan ibaratnya DPR,
ini rakyatnya. ada bupatinya, Ada ininya gitu-gitu ya. Ada gubernurnya gitu ya. Gitu. Ini rakyatnya harus didengar gitu. Oke. Nah, Mbak, di dangdut sendiri itu sering menjadi genre yang paling rentan terhadap masalah performing right. Karena kan banyak sekali show-show yang asal membawakan lagu ya. Nah, boleh jelaskan nggak sebenarnya seberapa parah polemik dari hak cipta lagu dangdut Indonesia dan bagaimana LKMK berupaya memastikan bahwa royalti itu sampai ke tangan para yang berhak? Sedih sih ya Mas kalau di dangdut itu. Jadi masih banyak yang menolak untuk bayar. Gitu ya? Kenapa? Menurut mereka yang ini aja nggak apa-apa, kenapa saya harus bayar? Karena itu aja nggak apa-apa, kenapa harus bayar? Jadi adil dong. Iya, saya sempat ngelihat kemarin di salah satu diskusi yang si penyelenggara itu bilang gini, saya mau ngadain, saya sih pengen bayar karena lucu juga. Sebuah konser itu kan sebenarnya dijual lagu. Iya. Konser itu kan sebenarnya atau acara show itu kan menunya lagu. Iya, benar. Terus kalau misalkan menunya lagu, saya itu misalkan membayar keamanan. Saya membayar kebersihan. Oke. Kenapa materi menunya nggak dibayar? Nah. Sedih kan? Oke. Saya cuman, iya terus kenapa nggak bayar Mas gitu kan? Ya saya bingung harus gimana, katanya gitu. Saya bingung harus gimana dan kemana. Terus kadang-kadang masih mereka bicaranya adalah bahwa sosialisasi dong ke kita, gitu. Iya, sosialisasi ke kita gitu. Oke. Iya. Tapi menurut saya ada orang yang kadang-kadang servis aja, tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi menurut saya gini, kita butuh satu sama lain nih gitu ya, butuh kesadaran apalagi wilayah konser. Apalagi mohon maaf dangdut ya, saya sih tahu bahwa kadang-kadang mereka juga mengeluhkan kita juga nggak banyak apa segala macam, tapi kan banyak juga orang yang misalkan grup-grup dangdut yang jalannya banyak banget nih gitu ya, hajat ke hajat ya, yang dia bikin kecil, konser tapi banyak sekali gitu, atau grup-grup besar kan banyak nih yang eksis tuh, itu belum tentu mau bayar semudah itu bayar. Gitu ya. Iya. Jadi sedih ya. Jadi sebetulnya lebih ke kesadaran ya Mbak. Iya. Tapi memang butuh sosialisasi. Selain sosialisasi, kita tuh ternyata memang harus ada kekuatan hukumnya yang jelas. Yang sampai sekarang belum ada. Sebenarnya ada, cuman harus lebih ditekankan lah gitu, bahwa spesifik. Punishmentnya tuh jelas gitu loh. Sampai sekarang belum ada punishment yang jelas. Sebenarnya ada atau apa? Gini ya Mas, prosesnya adalah kalau misalkan kita ketemu, ini kita bicara dangdut aja ya. Kalau event-event besar itu rata-rata bayar Mas. Misalkan ada Blackpink, ada siapa yang luar negeri itu pasti sebelum masuk ke Indonesia dia udah bayar royalti. Udah bayar royalti ya. Jadi orang luar itu jauh lebih concern untuk membayarkan royalti sebelum dia perform. Gitu. Nah, yang kita sedih adalah locally kita nih. Terutama dangdut aja dulu. Dangdutan deh. Dangdut deh gitu ya. Kemarin kita mendatangi beberapa band-band yang sangat settle untuk mengadakan show-show dan emang udah top. Itu band-band full dangdut ya. Terus ada dulu PH kita dari Ardi mendatangi itu, ya kita di pending-pending aja. Gitu ya. Kita di pending-pending aja. Terus nanti bisa aja ngeles-ngelesnya. Buat saya gini, pada saat kamu menunya lagu, ya kan? Kalau kamu ada acara, terus kamu membawakan karya-karya para pencipta ini, terus kamu tidak hargai, kamu gak kasihan. Kamu mendapatkan manfaat. Tapi para pencipta ini, apa kabar? Yang menciptakan lagu-lagu yang puluh-puluhan dibawakan pada satu event. Yang kita minta cuma 2%. 2% saja. 2% saja. Dari biaya produksi dia kan. Kan biasanya nggak pakai tiket ya, gitu. Kecuali pakai tiket, artinya 2% dari tiket. Hanya 2%. Saat itu kalau kita show, misalkan dibawakanlah berapa? 50 lagu gitu. 50 lagu, biaya produksi 50 juta atau 100 juta. 2% dari 50 juta berapa Mas? 5 juta. Iya. Lagunya berapa puluh dipakai? Ya, dibagilah untuk 50 sedikit juta. Ya. Iya. Sebetulnya sedikit. Tapi kesadaran. Tapi hanya butuh kesadaran bahwa. Nah, terus apa tindakan dari LMK gimana tuh kalau seperti itu kasusnya?
Nah. yang mereka nggak mau bayar, pending gitu. Dulu kita masih LMK dulu. Saya tahu karena dulu kita masih dilibatkan dalam penarikan. Eksekusi. Penarikan. Kalau Oke. sekarang langsung LMK ini. Oke. Jadi kayaknya pemerintah mudah-mudahan ini jauh lebih saklek, jauh lebih clear secara hukum, jauh lebih jelas karena juga digital. Artinya mereka bisa melakukan pembayaran itu melalui link-link yang ada. Tapi ya saya mengharapkan dulu kita samperin aja susah. Mudah-mudahan adanya link mereka jadi nggak susah ya. Tapi apakah ya makanya butuh kesadaran lah dari pengguna itu bahwa mereka mendapatkan manfaat dari karya-karya orang yang mereka nggak minta banyak. Tapi hargailah gitu hasil karya, hasil cipta yang secara ekonomi kamu mendapatkan manfaat. Iya, dan memang itu sebetulnya hak dari yang punya karya. Dan itu menu utama kamu dalam mencari rezeki. Iya benar. Iya kan ya. Kalau konser nggak ada lagu mau pakai apa? Mau ngapain? Penyanyi ngapain? Nggak nyanyi. Ada penyanyinya dibayar. Mau nyanyi? Nggak boleh. Ada lagunya terus gimana? Gitu ya kan gitu. Ibaratnya kalau masuk resto makanan utamanya ini kan itu juga sama. Gitu. Nah, tapi setelah kasus-kasus yang ada gitu, apakah ada perkembangan baik gitu dari sekarang ini? Sekarang ini kan kan ada kasus kemarin-kemarin tuh. Betul. Nah, otomatis orang jadi semakin aware. Betul. Ya kan? Dalam beberapa hal setelah kemarin ada yang seru-seru mega cuan ya gitu. Terus itu alhamdulillah tuh banyak shock terapi yang terjadi sih ya. Oh gitu. Banyak yang datang ke LMKN untuk mau bayar. Oh. Alhamdulillah. Nah, itu waktu sekarang proses pembayaran itu kan dengan online. Nah, karena saya tidak lagi di LMK tidak lagi menarik, dan yang menarik itu langsung LMKN, dan saya saat ini tuh sudah tidak lagi di LMKN, kan LMKN tuh per 3 tahun. Oh oke. Nah, jadi saya kelar di tengah tahun kemarin. Nah, mudah-mudahan dengan sistem online sekarang makin banyak yang mau, karena apa, nggak ribet. Mungkin dia bisa tinggal buka online nanti bayar, buka online dengan bayar. Ditagih nggak sih? Kan kadang orang kayak kita aja BPJS kadang kalau nggak ditagih lupa kan. Ada tagihan nggak sih sebetulnya? Tagihan rutin gitu. Harusnya biasanya kalau polanya masih sama, kalau dulu adalah PH-nya adalah LMK, kalau sekarang langsung LMKN, mereka ada orang-orang yang akan menghubungi. Jadi ada tim penarik yang akan menghubungi, misalkan merchant A, merchant B, itu ada yang menghubungi, harus ada yang menghubungi. Tapi prosesnya nanti mereka melalui online, gitu. Nah, yang menghubungi ini harus tahu siapa, kemana, bagaimana, grup apa. Nah, itu harus LMKN harus kuat di sini. Sehingga tetap harus ibaratnya rumah harus diketuk dulu. Habis itu nanti prosesnya online. Dan sekarang sudah berjalan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik ya. Kita berharapnya gitu. Luar biasa ngobrol sama Mbak Ike nih. Nah Mbak, sekarang ini banyak sekali musisi muda dangdut bermunculan ya. Untuk memahami dan mengurus hak cipta lagu mereka sesuai dengan tahun yang sekarang gitu, mungkin ada pesan. Kan mungkin sosialisasinya yang sekarang juga belum, walaupun sudah banyak kasus dan akhirnya banyak sosialisasi, tapi nggak semuanya aware gitu kan? Tentang pentingnya memahami dan mengurus hak cipta. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk musisi-musisi muda? Iya, jadi sebenarnya sekarang itu rezeki atau berkah bermusik itu nggak cuma di show. Untuk orang-orang yang aktif atau musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi yang aktif di industri musik. Jadi sekarang kalau misalkan ada rezeki kita di dunia panggung, tapi ada rezeki kita lain lagi misalkan di dunia industri musiknya. Jadi pada saat kita berkarya itu ada royalti ini coba kalian
mencari tahu bagaimana mendapatkan hak ekonomi, karena pada saat lagu kalian ada di industri musik, artinya di saat itu pula menjadi ada faktor ekonomi yang berkembang kan. Pada saat dipublish apalagi lagunya hit sudah pasti ya itu banyak hal yang menjadi berkah ya di dalamnya gitu kan. Lagu itu dipakai di konten digital macam-macam, terus ibaratnya off airnya juga banyak. Tapi selain off air ada royalti itu adalah hak ekonomi juga. Jadi mulailah menggali bagaimana caranya mendapatkan hak ekonomi yang memang ada di dunia digital. Lalu hak ekonomi yang ada di bidang di performing kalau itu untuk semua untuk pencipta dan penyanyi dan musisi. Karena jangan, buat saya sih, ada orang yang mungkin bilang biarin aja deh, saya ngerasa berkahnya ada dunia panggung aja, saya nggak ngurusin dunia royaltinya. Tapi ini ada punya kamu harus diambil karena itu hak dia gitu. Tapi ya memang dipelajari lah gitu. Jadi nggak kalau pada saat berkarya, berkah itu untuk di musik banyak. Artinya kalau bicara bermusik itu nggak cuma dari panggung saja saat ini. Kalau kamu punya karya, kamu punya hak ekonomi yang lainnya. Ya royalti ini, royalti mechanical, royalti performing, belum sinkronisasi. Misalkan lagu kamu dipakai buat jingle kah, kamu dipakai buat film kah, itu berkahnya luar biasa ya. Iya, itu lain lagi. Artinya ibaratnya hitungannya lain-lain lagi tuh Mas. Gitu. Jadi nggak cuman saya nyanyi nih, terus saya masih dapat lagi dari royalti ini. Saya nyanyi nggak cuma di panggung doang, tapi saya dapat lagi dari royalti yang lain gitu. Oke ya, jadi banyak ya sebetulnya. Sekarang banyak kantongnya. Jadi banyak kantongnya. Jadi segera kalau punya karya harus diurus baik-baik ya. Jangan sampai lulus kayak musisi-musisi dulu. Iya, dan gitu yang paling penting adalah kontrak. Hati-hati dengan kontrak. Ya, jangan sampai dirugikan. Pernah punya pengalaman rugi dengan kontrak? Rugi dengan kontrak itu sebenarnya sih gini. Menurut saya, kalau saya ngerasa ini karena proses saya adalah dari nol, itu pembelajaran. Tapi kalau sekarang kan sebenarnya kita bisa cari tahu ya. Kalau harus kerjasama dengan label, kerjasama dengan publishing, lebih baik dicek dulu bagaimana bekerjasamanya, mulai dari durasi kerjasamanya, mulai dari waktu, terus apa boleh dan nggak bolehnya, sampai di mana kita boleh dia boleh memakai karya kita, itu dipelajari dulu. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kita bermasalah. Oh ternyata di sini udah nggak boleh. Oh ini nggak boleh gitu. Jadi mesti jelas. Nah kalau misalkan saya sebagai musisi baru, kan pengetahuan itu kan belum banyak. Saya harus tanya ke siapa? Ini lembaga yang diketuai oleh Mbak Ike bersedia membantu kah? Kita bisa bantu. Cuman sekarang itu banyak kok organisasi musik yang kayaknya bisa menjadi acuan. Atau kadang-kadang kita juga sekarang ada googling ya. Mungkin bolehlah belajar dari sana ya. Buat saya googling itu hal yang paling kita bisa dapatkan lebih cepat. Informasi lebih mudah. Iya. Jadi kan biasanya apa saja yang harus diperhatikan. Berapa lama harus kita kontrak. Seperti apa lingkupnya. Di googling itu kayaknya juga banyak. Kita bisa. Jadi kita tuh belajar bisa dari googling. Atau kalau kita dekat dengan organisasi yang saya tahu adalah FESMI, karena dulu saya pernah di FESMI, Federasi Musisi Indonesia, itu dia mau share sama kita tentang bagaimana kita membuat kontrak. Oh, ada ya? Ada, FESMI namanya. FESMI. Itu Mbak Ika dulu berkiprah di sana. Dulu aku di sana organisasi ini dulu ketuanya Mas Chandra, kalau sekarang ketuanya Mas Yofi. Oh, Yofi Widianto. Iya. Atau kalau di dangdut bisa aja ke PAMDI. Iya. Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Boleh bertanya sama organisasi ini. Jadi buat manfaatkanlah organisasi musik yang ada. Rasanya sih pasti helping gitu. Apalagi misalkan mau bergabung itu juga pasti lebih banyak manfaat ya. Sama satu lagi ya googling lah. Googling ya, paling simpel ya. Paling simpel tuh googling. Paling cepat lagi dapat informasinya. Kalau nggak tanya sama temen yang udah berjalan. Iya kan gitu. Saya juga suka ditanyain tuh, Mbak, nih kalau ini gimana? Oh jangan begini, kamu jangan begini, kamu begini. Terus draft kontrak juga kan sebenarnya udah enak banget sekarang, ada AI atau apa ya kan sih segala macam, atau ada googling lah. Apa, bagaimana, kayak apa, atau tanya memang sama orang yang sudah menggeluti lebih dulu ya. Wah luar biasa ngobrol sama Mbak Ike. Luar biasa ya. Sebetulnya masih pengen banyak yang saya gali, tapi ternyata waktu
waktu. Wah, sudah pagi. Mbak, saya mau main-main ya. Ini namanya sambung kata. Oke. Oke, jadi Saya saya kalau game nih paling error nih. Pemikir soalnya. kan tadi udah serius nih. Oke. Sekarang relax aja. Oke. Kalau saya sebut satu kata, Mbak Ike harus menyebutkan satu kata yang ada di pikiran Mbak Ike. Ya, Ah, gitu. satu kata saja. Oke. Musik, Indah, lapar, makan, hilang. hilang, nggak tahu. 1, 2, 3. Gone. Sungai, Sungai, air, jatuh, bangun. gelang, Emas, patung. eh 1, 2, 3. Pas. Bingung, patung pas. Oke, tadi musik apa tadi bilangnya? Indah. Oh, bukan dangdut ya? Oh, bukan ya. Oh, jiwanya bukan dangdut ya? Musik indah. Iya, maksudnya indah. Ya, Tadi lapar, tadi apa? lapar Makan. makan. Kalau lapar makan. Iya. Kalau hilang, Hilang tadi nggak tahu, gone. gone. Bahasa Inggrisnya gone. Sungai, Sungai, air. air, jatuh, Bangun. bangun. Lagu, emang lagumu bukan itu jatuh bangun. Lagunya Entin. Lagu aja. Entin. Iya, iya. Kalau gelang tadi apa namanya? Emas Gelang ya. emas. Oke, suka emas, Mbak? Eh, Suka emas atau suka emas-emas? abang. Kalau patung, Patung aku. pancoran. Selamat datang ya. Mbak, kalau ngobrol-ngobrol tadi ya, Mbak Ika begitu sibuknya dengan dunia musik, kemudian organisasi ini itu, berumah tangga juga, atau bisnis lainnya apa lagi? Bisnis lainnya, saya tuh bisnis tuh enggak ya Mas. Jadi kayak saya lebih mungkin kalaupun ada itu lebih dekat ke properti ya. Properti ya. Iya. Oh, oke. Sampai Jadi, sekarang masih sampai jalan sekarang ya. ya. Jadi sewa menyewakan. Oke. Gitu. Kontrakan, kos-kosan, kos-kos. gedung. Gedung Ya, pertemuan, amin. Ya, perkawinan. Ke susah itu, susah ngerawatnya. Yang gampang aja. Yang gampang aja ya. Yang gampang. Oke, kalau misalkan Mbak Ike ini disebut, Mbak Ike kan seorang profesinya seorang apa sebetulnya? Kalau paling nyaman buat Mbak Ike, penyanyi kah, entertainer kah, pengusaha kah, atau ketum apakah itu tadi paling nyaman buat Mbak Ike? Apa ya? Saya penyanyi ya. Emang penyanyi? Iya. Lebih senang dipanggil penyanyi? No, Karena penyanyi. memang dari awal karirnya sebagai Dari penyanyi. penyanyi identitasnya. Kalau memang benar Mbak Ike, tuh sekarang pengen bukti. Memang kalau semua udah tahu kalau Mbak Ike penyanyi. Tapi kita belum puas kalau belum dengar Mbak Ike nyanyi. Ya Lagu Merpati Allah. Putih. Lagu yang terbarunya. Lagu terbarunya boleh dong lagu terbarunya. Mana? Refnya aja deh, refnya aja. Oh, si lagu ini ya, lagu apa namanya? Melepasmu ya. Melepasmu judulnya. Oh, bukan memandangmu, beda ya. Beda. Sudah dipandang, dilepas. Coba dong Mbak. Ini ciptaannya Mas Nanang Suwito. Oke. Jadi musiknya Mas Hendro Saki. Kemarin Ini yang kerjasama dengan Om Chandra Darusman. enggak, beda ini. Oh, beda. Om Chandra dengan label lain. Oke. Ini produsernya Ika Nurjana. Oh, Ika Nurjana sendiri. Rilis kapan? Udah kemarin waktu anak saya sebelum nikah. Oh, oke. Coba dong. Iya, jadi apa namanya? Kemarin Tetap produktif ya? ya, Masih produktif sampai sekarang ya? suka Mas nyanyi itu. Oke. Jadi kadang-kadang panggilan yang tidak bisa tidak bisa dilarang. Oh, oke. Ya, kan saya bilang saya penyanyi. Iya, oke. Siap. Terus nyanyinya kapan? Iya. Ya, melepaskanmu dari hidupku, merelakanmu seiring doaku. Tidak semudah membalik tangan, melupakan dirimu. Walau berat yang aku rasakan, ku tetap ikhlas merelakan kepergianmu, sayang. Enggak, saya mau tahu di sini ada sound system berapa banyak. Kok semerdu itu? Asli kan? Asli apa udah editan? Udah itu? recording di sini.
ada ininya, Ada kabelnya. ada operatornya. Bagus banget. Nggak berubah ya suaranya dari dulu ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Bagaimana cara menjaga kualitas suara sebagus itu? Latihan. Latihan tetap ya? Sampai sekarang masih tetap Iya, latihan? menurut aku kalau nggak latihan aku ngerasa kok. Oh, Tapi walaupun usia memang kadang-kadang range kita beda ya, udah tidak lagi kuat dengan oktav yang lama. Nada-nada tinggi. Maksudnya, tapi kita harus latihan lah. Apalagi saya ngeliat Ajo Oma latihan, Umi Elvi latihan, terus kita Masa gue sosokan nggak enggak latihan. gitu ya? Oh, beliau-beliau aja latihan, kita enggak. Sombong sekali. Sombong sekali. Wow, luar biasa. Oke, Ike, thank you banget Thank ya you, hari Mas ini Rini. mau Terima datang ke sini kasih. menyempatkan waktunya. Tapi satu dong pesan untuk penonton Fix Mantap yang positif-positif aja silahkan disampaikan. Oke, fix mantap ya. Ya, Untuk semua apa namanya? Kita manggilnya apa? Sobat Mantap. Sobat mantap. Untuk semua sobat mantap, terima kasih sudah menyaksikan saya hari ini. Tapi yang pasti inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Semoga di hari ini saya bisa berbagi apa saja yang terjadi pada Ike Nurjana. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan semoga hidup kita selalu membawa vibes yang positif dan berkah untuk semuanya. Amin. Oke, Sobat Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol kita bareng Ike Nurjana, penyanyi senior. Ya udah masuk senior ya sekarang ya. Udah sepuh ya. Dan kita berharap akan berjumpa kembali di momen berikutnya. Tentu saja dengan tamu-tamu yang inspiratif ya. Saya Mas Rere. Saya Ike Nurjana. Gak kuku. Au au.